Ulama ahli fikih. Jadi semua nanti akan saling terikat dan saling mengait. Jadi ini dari semua sisi akan dipandang tentang keabsahan nasab mereka. Jadi bukan hanya perdebatan Tengku Buddha Kori yang nanti akan ada Robidoh dengan Kiai Imad, tapi juga dilihat dari sisi filolog, dilihat dari sisi DNA, dilihat dari sisi pakar fikih. Jadi semua itu kami undang semuanya untuk ikut berdiskusi, tapi dalam ruang waktu yang berbeda, tetapi satu bersama satu waktu. Makanya kami menyediakan waktu ini sekitar kurang lebih 3 sampai 7 hari gitu. Wah, itu telah. Ya, Pak Yai izin boleh ya? Moga-moga. Izin ya. Moga-moga. Ya. Pak Yai, mungkin saya tadi telat ya nyimak. Ini saya ingin menanyakan, Kori ini ketika nanti misalkan beliau itu mau dan hadir, beliau atas nama pribadi atau mewakili Robitoh Alawiyah atau klan Ba'alwi? Ya, tentunya begini, walaupun ibarat kata ini Tengku Kori mau, tapi belum juga kami bisa menerima karena nanti ada tes uji kelayakan dari pakar psikologis, terus dari uji kelayakan tentang keahlian ilmu pemahaman tentang ilmu nahwu dan sorof, yaitu ada tes uji Alfiyah Ibnu Malik begitu. Karena ini adalah kesepakatan masukan dari para alim, para ulama yang ahli di dalam pakarnya, sebab mereka mengatakan ya sepakat bahwa sulit sekali untuk memahami suatu kaidah atau suatu makna yang terdapat pada lafaz atau kalimat yang ada di dalam kitab-kitab kuning atau kitab-kitab kudul apabila mereka tidak menguasai nahwu dan sorof begitu. Jadi kalau mereka tidak mengetahui nahwu dan sorof, maka pemahaman mereka akan berbeda. Ketika pemahaman berbeda, maka pemahamannya itu tidak akan sampai pada apa yang dimaksud dalam kitab itu sendiri. Jadi ada uji kelayakan apakah mereka ini benar-benar orang yang mampu dan mempunyai kapasitas keilmuan yang mumpuni sebagai debater yang akan berdebat dan berdiskusi tentang nasabnya Pak Alawi atau tidak begitu. Jadi kelulusan itu ada pada tes. Uji kelayakan ini apakah persyaratannya juga disyaratkan pribadi atau secara mewakili Robitoh? Ada persyaratan itu? Semuanya, semua anggota tim debater baik dari pihak Gus Hasan, Kiai Imad, baik dari pihak Tengku Kori dan Robitoh Alawiyah akan diuji psikologisnya, akan diuji kemampuan keilmuannya. Karena di dalam tradisi kebudayaan ya Basul Masail yang terjadi pondok-pondok pesantren di tanah Jawa ini ya, itu seseorang yang belum mumpuni dan belum ahli ya di dalam kemapanan ilmu itu tidak diperkenankan untuk membahas sesuatu yang berkaitan dengan hukum atau dengan hal-hal yang sangat penting. Karena suatu perkara itu apabila diserahkan kepada orang yang tidak ahlinya akan terjadi kerusakan, bukan membawa suatu faedah kemaslahatan, tapi malah akan membawa suatu keburukan atau kemudorotan begitu. Jadi kaidah para ulama pesantren tanah Jawa itu kami pakai semuanya. Nah, jadi untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya debat nasab yang akan dilakukan antara Tengku Kori dengan Gus Hasan Syarif juga kelompok-kelompok Kiai Imad di Pondok Pesantren Sunan Ampel Cilacap ini sepertinya berat untuk Tengku Kori. Yang mulanya para netizen ini tahunya harinya sudah tentu, kemudian mereka bertemu langsung berdebat. Ternyata tidak seperti itu. Harus ada tes kelayakan antara masing-masing yang nantinya akan berdebat. Masalah mantek, nahwu, sorof, dan juga akan dilebatkan oleh pondok pesantren, oleh kiai yang menyelenggarakan debat ini. Itu juga mengundang seorang ahli filolog, mungkin juga ahli DNA, dan seterusnya. Ini yang membuat debat yang akan datang ini sepertinya ini berat
dan bisa jadi ini tidak mendahului kehendak Yang Maha Kuasa, sepertinya akan gagal. Karena dilihat dari sikonnya, sebelum debat itu berlangsung akan diuji kelayakan yang kira-kira akan memakan sekitar waktu 3 atau seminggu. Ini kan tentu ya bagi kita para netizen ini yang akan melihat ini, disitulah kita bisa menilai apakah kedua belah pihak yang akan berdebat ini kredibel untuk selanjutnya ketika tiba saatnya debat ini benar-benar mereka antara dua kelompok ini ya mumpuni lah begitu. Sebelum itu terjadi, yaitu seperti yang saya katakan di depan tadi, ada tes Nawosoro, mantik, dan melibatkan ahli filolog dan ahli-ahli yang lainnya. Ini menurut pemikiran kita, jadi melihat sepak terjang Tengku Kori, ya Kori begitu saja. Kalau Tengku ini kan turunan raja-raja atau sultan-sultan di Aceh sana. Sementara Tengku Kori ya wau alam itu mendapatkan Tengku, gelar dipanggil orang Tengku aja sebenarnya ini lebih mulia, lebih hebat daripada di depannya ada nama Habib. Ya, jadi Habib kalau Tengku sama Tengku ini kalau dibandingkan ya tinggi derajatnya Tengku lah. Nah ini Kori naga-naganya ini ya akan mencari alasan melihat apa yang akan diselenggarakan di pondok pesantren di Cilacap ini. Apakah Tengku Kori menguasai ilmu-ilmu yang akan diteskan dahulu oleh para ahli tentunya, masalah sebelum debat ini terjadi ya wallahu alam, atau mungkin Tengku Kori tidak maunya langsung berdebat. Untuk apa? Dengan syarat-syarat seperti itu, untuk menghindari bahwa dia sebenarnya ya kemungkinan ya tidak berani, karena yang datang yang dijadwalkan akan hadir yang jelas Gus Hasan Sarip saja ini sudah, kalau kita melihat dalam video-videonya ini sudah keren habis. Apalagi nanti misalnya ada Kiai Madudin Al-Bantani yang akan hadir juga. Wah, ini menimbulkan shock terapi mentalnya, apakah si Kori ini benar-benar mampu akan menghadapi lawannya nanti. Tetapi kalau misalnya Tengku Kori ini hadir, ini menunjukkan bahwa memang Tengku Kori ini menguasai ilmu itu, sehingga dengan PD dia yakin datang dan akan berdebat. Itu juga sebagai bukti bahwa Kori ini kemarin kan sudah menerbitkan sebuah kitab atau buku antitesis dari yang didukungkan selama ini oleh Kiai Mat, yaitu antitesis yang membantah bahwa Habib Ba'alawi ini adalah dzurriyyahnya Nabi. Nah, dari sini juga nanti apakah buku yang diterbitkan atau dibikin oleh Tengku Kori ini akan benar-benar bisa menunjukkan kredibilitas dari buku itu. Nah, apakah buku yang diterbitkan ini benar-benar nanti akan sesuai atau benar-benar mampu menjawab dari tesis Kiai Madudin Al-Bantani. Disinilah sebenarnya tesnya Tengku Kori atau Kori lah, begitulah Tengku apa itu, apakah berani benar hadir atau tidak. Kalau tidak menguasai ilmu-ilmu nanti yang akan disyaratkan di depan sebelum debat, pastinya si Kori akan melakukan framing atau alasan-alasan yang kita tidak tahu, entahlah apa itu, yang jelas untuk menghindari ketidakhadirannya dalam debat itu. Kita buktikan apakah hadiah-hadiah konon yang diberikan Ba'alawi ini kepada Kori sesuai dengan kapasitasnya dia mendapatkan bayaran atau hadiah dari klan Ba'alawi, ataukah
ataukah Kori ini sendiri cuma dipakai oleh Mbak Alawi ya sebagai rame-rame doang, yang sebenarnya Mbak Alawi sendiri tahu kalau Tengku Kori ini sebenarnya tidak ada kapasitas di situ, karena pinter ngomong doang, kemudian membuka-buka laptop dengan kitab-kitab yang sudah dikumpulkannya, entah itu ini kitabnya itu nanti benar-benar kredibel atau tidak, kita kan belum tahu. Yang jelas nanti akan dites sebelum acara debat itu terjadi. Masalah ilmu mantik, nahwu, dan sorok bisa jadi Tengku Kori menguasai. Tapi untuk filolog nanti yang akan hadir juga ahli-ahli di situ, kita juga tidak tahu, karena perdebatan nasab ini memang harus kompleks, dipadukan antara ilmu sejarah, ilmu filolog, kemudian DNA, atau dengan juga yang ramai akan diperdebatkan nanti tentu kitab-kitab nasab dari klan Ba'alawi. Kori entah mewakili Ba'alawi atau tidak, kita belum tahu, ataukah mewakili dirinya sendiri, dan konsekuensinya nanti bagaimana kita belum tahu, karena sampai sekarang ini naga-naganya kalau kita lihat dalam video-video ini, Kori tidak akan berani hadir, walaupun kemarin syarat-syaratnya ini sudah dibicarakan, misalnya akomodasinya sekian, kemudian mungkin juga dengan rombongannya seperti itu. Jadi Tengku Kori nggak mungkin datang sendiri, dan tentu saja ada bolo-bolone yang mendukung. Nah, ini apakah debat ini akan terjadi? Ya wallahu alam. Tapi menurut pengamatan kita yang bodoh sih, Kori akan lari, Kori akan pergi dengan alasan 1000 kali, karena bagaimanapun perdebatan ini juga mengandung konsekuensi yang luas nantinya. Salam sehat, jaga kesehatan selalu, jaga Nusantara Jaya, Pancasila Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.